Selamat pagi Pak Daniel. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi nilai UTS, yaitu Alpha Class. Terdiri dari kelompok kami yaitu saya Daniel, ada Nikita, dan Tania. Oke, jadi yang pertama kita bakal ngejelasin dulu tentang kepribadian merek kita. Ini pertama ada logonya dulu. Logonya itu menggambarkan ada anak kecil pakai kacamata dan topi, dan ada tulisan Alpha Glass di bagian topinya. Untuk kepribadian mereknya itu sincerity atau ketulusan. Dan kami itu memiliki kepribadian sincerity karena kecenderungan kami yang berorientasi terhadap nilai keluarga. Produk kacamata kami berorientasi untuk menjaga mata anggota keluarga dalam jangka panjang, sehingga customer kami dapat melihat dengan jelas hingga saat mereka tua dan tidak kehilangan momen penting dalam keluarga. Next. Selanjutnya ilustrasi. Kayak yang udah saya jelasin di awal, kalau misalnya ilustrasi dalam logo kami itu ada 3, ada anak kecil, topi, dan kacamata. Kalau anak kecil itu menggambarkan target konsumen dari perusahaan kami sendiri, yaitu generasi alpha, di mana generasi alpha pada zaman sekarang ini masih berusia 12 tahun ke atas. Untuk topi dalam logo kami menggambarkan sikap percaya diri kepada anak-anak yang menggunakan kacamata kami, karena mereka bisa percaya diri bahwa ke depannya mereka bisa memiliki mata yang baik untuk melihat dunia di masa depan. Yang terakhir ada kacamata. Ilustrasi kacamata di logo kami menggambarkan produk yang kami jual, yaitu kacamata. Next. Selanjutnya ada warna. Warna logo kami itu ada 3, ada biru tua, merah, sama kuning. Biru tua itu menggambarkan keamanan, profesionalitas, dan dapat dipercaya. Karena perusahaan kami bertujuan untuk memberikan keamanan bagi mata konsumen dan membuat produk yang bisa dipercaya untuk melindungi mata konsumen. Kalau warna merah menggambarkan kebahagiaan dari setiap konsumen yang membeli produk kami, karena merasa puas dengan apa yang kami sajikan. Yang terakhir ada warna kuning. Warna kuning itu menggambarkan kebahagiaan dan keterjangkauan. Dan menggunakan produk kami, mata para konsumen bisa terlindungi dari sinar radiasi, sehingga konsumen akan bahagia. Selain itu, produk kami juga memiliki harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik, serta menggambarkan kebahagiaan anak yang bermain smartphone tanpa harus merasa lelah pada matanya. Kita sendiri punya tagline, yaitu Let your kids see the world in crystal clear. Itu menunjukkan bahwa produk kami memberikan efek jangka panjang dan membantu anak yang memakai kacamata kami untuk melihat lebih jelas lagi bagaikan melihat sesuatu dalam crystal clear. Kita masuk ke analisis situasi. Kita ngejelasin dulu analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan dari produk kami itu melindungi dari sinar radiasi dan terbuat dari bahan premium. Untuk kelemahan sendiri dari produk kami, itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Jadi kacamata kami itu cuma bisa dipakai kalau misalnya lagi main smartphone aja. Karena kalau digunakan secara terus-menerus, nantinya akan merusak bagian mata sendiri. Selanjutnya itu ada kesempatan kita atau opportunity. Opportunity yang kita punya itu kan sekarang kan anak-anak kan sekolahnya online, jadi mereka tiap hari harus menggunakan gadget untuk sekolah. Jadi itu merupakan salah satu opportunity kita atau peningkatan penggunaan gadget. Untuk ancamannya kita itu banyak merek kacamata anak yang udah terkenal lebih dulu. Jadi itu kita lumayan susah untuk masuk ke market kita atau mengenalkan kepada orang tua. Terus segmentasinya di sini tuh ada geografisnya, itu kita bakal jual di kota-kota besar. Demografisnya itu kita untuk anak berumur 7-12 tahun. Psikografisnya itu kalangan menengah dan ke atas. Sosiokulturalnya itu keluarga di kota besar yang memberikan gadget kepada anaknya dan peduli dengan kesehatan matanya. Lanjut. Pasar sasarannya itu di sini keluarga dengan anak berumur 7-12 tahun atau generasi alpha dan memiliki pendapatan menengah hingga ke atas. Positioningnya itu kita quality based positioning karena kan kita kan lebih cenderung kesehatan mata, jadi kita harus memikirkan kualitas kita ya. Lanjut. Untuk brand ambassador ini kita bakal pilih 2, Gempita sama Rafathar. Kenapa? Karena itu mereka memiliki kedekatan hubungan antara mereka berdua dan keluarga mereka berdua. Jadi kita bisa sekaligus melakukan soft selling melalui orang tuanya. Dan juga mereka memiliki kegiatan yaitu sekolah online yang mengharuskan menggunakan gadget setiap harinya. Lanjut. Their poor tiny eyes are being bombarded by digital blue light. Blue light is natural, but our screens emit artificial blue light, which causes headaches, blurred vision, all-around fussiness, and suppresses melatonin production, which messes up our sleepy time.
Jadi itu contoh video yang kita buat pasarin produk kita di sosial media, itu di Instagram. Jadi kita bikin para orang tua ngerti dulu kalau misalnya penggunaan kacamata radiasi itu penting buat anak-anaknya. Jadi mereka tuh bisa beli produk yang kita sajiin. Di Instagram juga kita tuh ngejelasin kalau misalnya tentang kelebihan produk kita, ada variasi apa aja, dan juga ada product knowledge. Jadi kalau misalnya kayak gitu, orang-orang tuanya tuh bukan cuman membeli produk kita kayak asal ngelihat desainnya aja, tapi ngelihat fungsinya juga kayak gitu. Next. Customer persona itu kita namanya Peter, umurnya itu dia 7 tahun atau generasi alpha, pendidikannya masih SD, kegiatannya itu sekolah online dan main games. Terus hobinya itu main games bersama teman, penampilannya menggunakan kacamata, hambatannya itu cepat lelah ketika menggunakan gadget sehingga dia harus menggunakan kacamata. Lanjut. Lalu untuk strategi media, AlphaGlass sendiri mengupload sebanyak 3 kali konten dalam satu pekan. Lalu pada Instagram kita membuat promo video, lalu intro produk, dan tidak lupa di YouTube kami juga mengembangkan konten kami. AlphaGlass dapat diakses di Instagram dengan alphaglass_id dan di YouTube yaitu AlphaGlass. Lalu untuk kampanye pemasaran digital, AlphaGlass sendiri memiliki 2 hashtag besar yang selalu kami gaung-gaungkan, yaitu See Everything in Crystal Clear sama Fight Blue Light, yang artinya bisa kalian lihat di PPT ini sendiri. Lalu tujuan pemasaran digital, karena kami terhitung masih baru dan masih awal memasuki pasar market kami di kacamata anak, kami selalu memberikan promo dan memberikan spesialisasi kepada pelanggan kami supaya nanti kita bisa mendapatkan word of mouth dari para orang tua dan bisa menaikkan tingkat promosi kami. Lalu untuk eksekusi, untuk sekarang kami akan mempromosikan dengan cara sebanyak 3 kali memposting konten di media sosial selama 60 hari. Lalu setelah mendapatkan respon dari calon customer, kami akan menentukan akan dilanjutkan sebagaimana supaya kita mendapatkan efisien mungkin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.